Assalamualaikum sahabat, ternyata mudah. Setelah ada kesulitan pasti ada kemudahan. Selamat datang penonton baru dan penonton setia. Hari ini, saya akan menceritakan tentang mengapa Bu Hajah ini nekat memelihara anjing, padahal dilarang dalam Islam. Kenapa ini bisa terjadi? Namun sebelumnya, saya sarankan untuk menuliskan sholawat kepada Nabi Muhammad, agar kelak sholawat ini bisa jadi saksi kita di akhirat. Like, share dan subscribe ke channel ini sangat membantu menyebar dakwah Islam dan semoga menjadi amal jariah. Pagi itu, embun masih menempel di pucuk-pucuk daun singkong dan suara azan subuh menggema dari surau kecil di tepi desa Gading Wungu. Desa itu terletak di kaki bukit dan dikelilingi hamparan sawah luas yang sedang menguning. Udara masih segar, burung-burung berkicau, dan suara air dari selokan kecil menyatu dengan suara alam. Tak ada yang aneh, hingga matahari perlahan naik dan warung kopi milik Bu Narsih mulai ramai. Di ujung barat desa, berdiri sebuah rumah kayu sederhana. Pagar bambunya mulai rapuh dimakan usia, namun bunga melati tetap bermekaran di depan halaman. Di sanalah tinggal seorang wanita bernama Bu Hajah Rohaya. Warga biasa memanggilnya Bu Hajah. Ia berusia 60 tahun. Seorang janda yang dikenal luas karena kesalehannya. Hampir tiap sore ia mengajar ngaji anak-anak, dan setiap pagi rumahnya ramai dengan ibu-ibu yang bertanya soal perkara agama. Namun, ketenangan desa itu perlahan terusik oleh satu peristiwa kecil yang tak disangka akan menjadi besar. Semua bermula dari mulut Embok Iyah, yang pagi itu melihat Bu Hajah membawa sepiring nasi keluar pagar rumahnya. Sepiring nasi yang ia letakkan di tanah, tak jauh dari rumpun bambu. Itu nasi dikasih ke anjing. Loh, aku lihat sendiri, seru Embok Iyah dengan suara bergetar di warung Bu Narsih. Gelas kopi pun terhenti di tangan Bu Narsih. Anjing? Yang bener, Embok. Iya. Aku lihat dia dorong nasi itu pakai tongkat kayu panjang. Terus langsung masuk rumah. Tapi itu nasi buat anjing. Aku yakin. Berita itu menyebar seperti daun kering yang disambar api. Dalam satu hari, hampir semua warga membicarakannya. Bu Hajah pelihara anjing, ujar Pak Rumi, tukang tambal ban. Apa dia lupa itu najis? Gosip membuncah lebih deras dari hujan di musim rendeng. Padahal tak satu pun yang datang langsung bertanya kepada Bu Hajah. Mereka hanya melihat dari jauh, menilai dengan prasangka, dan menyimpulkan sendiri-sendiri. Sementara itu, di balik pagar bambu yang kusam, Bu Hajah Rohaya tetap menjalani harinya seperti biasa. Ia menyiram tanaman serai, menyapu halaman, lalu kembali duduk di serambi rumah membaca Al-Quran. Malam harinya, ia duduk lebih lama dari biasanya di musala kecilnya. Tangannya menggenggam mushaf, matanya memandangi halaman yang baru selesai dibaca, dan telinganya menangkap suara anjing yang hanya berbaring di balik pagar. Anjing itu tak menggonggong. Ia hanya duduk, kadang mengibas-ngibaskan ekornya. Tubuhnya kurus, di kakinya ada luka terbuka. Namun tak ada yang peduli. Warga tak pernah bertanya. Mereka hanya memilih untuk melihat apa yang mereka ingin lihat. Najis. Enggak pantas seorang Bu Hajah kasih makan binatang seperti itu, gumam Bu Nur saat pengajian sore. Bagaimana kalau anak-anak ngaji ketularan najis dari rumahnya? Kalimat demi kalimat itu berputar, mengendap di hati warga desa, lalu meledak jadi fitnah yang tak terbendung. Satu malam, ketika azan Isya baru saja selesai, seseorang berteriak dari balik pagar. Bu Hajah, saya mohon, jangan bawa-bawa anjing ke desa ini. Ini desa orang ngaji. Bu Hajah hanya menoleh pelan. Wajahnya lembut seperti biasa. Ia mengangguk, tak menjawab sepatah kata pun. Lalu kembali menyiram tanaman seperti tak terjadi apa-apa. Namun di dalam hatinya, ia berbisik, "Ya Allah, jangan kau biarkan fitnah ini menghancurkan hati mereka sebelum mereka tahu yang sebenarnya." Di malam yang dingin itu, ia kembali menuangkan air ke dalam mangkuk tanah liat, mendorongnya perlahan dengan tongkat ke arah anjing itu yang mulai gemetar karena luka di kakinya makin memburuk. Anjing itu hanya menatap Bu Hajah, lalu menjilat air perlahan. Tak ada gonggongan.
Tak ada suara. Hanya kesunyian dan kasih sayang yang tak pernah dimengerti oleh mata yang penuh prasangka. Esok paginya, warung Bu Narsi kembali menjadi pusat pertemuan tak resmi desa. Suara gelas kopi beradu dengan piring kerupuk, tapi yang paling tajam bukanlah rasa kopinya, melainkan isi pembicaraan para ibu. "Saya lihat sendiri loh, Bu Haja itu tiap malam ngasih makan anjing," ujar Bu Murni dengan suara ditahan, seolah sedang membisikkan rahasia besar. "Anjing itu duduk depan pagar, terus dia keluar bawa nasi. Jelas banget, kayak peliharaan." "Astagfirullah, najis itu binatang," celetuk Bu Nur dengan mata membelalak. "Kita ngaji bareng sama dia, jangan-jangan najisnya nempel ke sajadah kita." Beberapa yang mendengar hanya tersenyum miring. Yang lain mulai resah. Mereka tak menyelidiki, tak bertanya, apalagi menelusuri. Cukup dengan kata, "Saya lihat sendiri." Satu nama langsung dikubur dalam lumpur fitnah. Fitnah itu terus menyebar. Dari mulut ke mulut, dari warung ke pengajian, dari dapur ke surau. Bu Hajah kini mulai dijauhi. Anak-anak ngaji satu persatu tidak lagi datang. Beberapa ibu mulai membawa sajadah sendiri bila pengajian di rumah Bu Hajah. Tak cukup dengan gunjingan, sebagian mulai menyindir secara terang-terangan. "Bu Hajah!" teriak seorang dari balik pagar pada siang yang terik. "Jangan sampai najis dari binatang itu nyentuh sumur belakang." "Yah, itu air dipakai orang banyak." Bu Hajah tetap tenang. Ia tak membantah. Ia hanya mengusap keringat dari dahi, melanjutkan menyapu halaman, dan kembali masuk ke musala kecilnya. Malam itu, langit di atas desa Gading Wungu tampak kelam. Awan menggulung seperti tak rela membuka bintang-bintang. Angin yang biasanya lembut berubah tajam. Daun-daun beterbangan, dan suara binatang malam seperti menghilang. Di dalam rumahnya, Bu Hajah duduk memeluk mushaf. Di depannya, anjing coklat itu hanya berbaring. Luka di kakinya mulai membiru. Nafasnya tersengal. Tatapannya kosong. Tapi ekornya masih bergoyang pelan tiap kali Bu Hajah memanggil lirih. "Ingat kisah wanita pelacur yang masuk surga hanya karena beri minum seekor anjing?" bisik Bu Hajah dalam doa. "Mungkin aku tak sebaik itu, tapi jika bisa menolong makhluk hidup, kenapa harus ragu?" Namun di luar, lidah-lidah tak bertulang terus menari. Dan fitnah menemukan bentuk paling kotornya. Rini, gadis remaja di desa itu, pulang dari warung membawa cerita mengerikan. "Ibu, Bu Hajah itu, katanya bukan cuma kasih makan anjing, tapi juga tidur sama anjing itu." Ucapan itu tak berhenti di telinga ibunya. Dalam waktu singkat, kata berzina mulai menggantikan kata pelihara. "Zina sama anjing? Ya Allah!" bisik Bu Nur sambil menutup mulut dengan kerudung. Tapi wajahnya penuh gairah menyebarkan cerita. Tak butuh waktu lama, warga yang tadinya hanya berprasangka kini mulai yakin mereka sedang menghadapi bencana. Mereka takut desa terkena azab. Mereka takut doa-doa tak dikabulkan. Tapi lebih dari itu, mereka takut pada bayang-bayang yang mereka ciptakan sendiri. Hari ketujuh sejak fitnah itu muncul, Bu Hajah pergi ke warung membawa rantang kosong. Hendak membeli beras. Di depan balai desa, ia melewati kerumunan warga. Langkahnya lambat, kepalanya tertunduk. Tiba-tiba, plak, kulit pisang busuk melayang dan menimpa bajunya. "Najis! Enggak pantas tinggal di sini!" teriak seseorang. Seketika batu kecil menyusul mengenai kakinya. Bu Hajah berhenti. Ia menoleh. Wajahnya pucat. Mata sayunya memandang satu persatu warga yang hanya menatap dingin. Tak ada yang membela. "Allah, engkau tahu apa yang kusembunyikan dan apa yang mereka ada-adakan," bisiknya lirih. Ia kembali pulang. Berwudu dengan tenang. Membasuh wajahnya yang kini dipenuhi debu dan air mata. Lalu menunaikan salat 2 rakaat. Selesai salat, ia keluar membawa roti kering dan semangkuk air. Seperti biasa, ia gunakan tongkat bambu panjang untuk mendorong makanan itu ke dekat anjing yang tergeletak lemah.
Namun malam ini berbeda. Anjing itu tak mau makan. Nafasnya makin berat. Tubuhnya menggigil. Bu Hajah tersentak. Ia tahu malam ini mungkin malam terakhir bagi anjing itu. Ia duduk lebih dekat. Bersandar di tiang serambi, memandangi makhluk yang bahkan tak tahu apa-apa tentang fitnah. Namun malam belum selesai. Dan badai fitnah itu belum juga reda. Pagi berikutnya, sebelum azan subuh berkumandang, udara desa terasa ganjil. Embun belum turun. Angin tak bertiup. Dan di papan pengumuman balai desa, sebuah kertas lebaran tertempel dengan paku karatan. Tulisan tangan itu hanya satu kalimat. Bu Hajah adalah perempuan najis yang berzina dengan anjing. Usir dia dari desa ini sebelum Allah menurunkan azab. Tak ada nama pengirim. Tapi isinya menyebar lebih cepat dari api. Anak-anak membaca. Ibu-ibu menjerit pelan. Lelaki desa mulai berkumpul di bawah pohon randu besar sambil menyulut rokok dengan tangan gemetar. Kalau ini dibiarkan, desa ini bisa kena tulah. Bisik Pak Karim, Ketua RT. Usir saja. Malam Jumat ini. Sebelum semuanya terlambat, sahut suara lain dengan nada tegas. Hari-hari selanjutnya dipenuhi ketegangan yang semakin terasa. Di warung Bu Narsih, gosip sudah tidak hanya soal Bu Hajah. Mereka mulai menyebut anak keturunannya, menyebarkan dugaan-dugaan keji yang tak berdasar. Paling dia pelihara hodam dalam wujud anjing, kata seseorang sambil menyesap kopi. Air keruh dari surau kemarin. Jangan-jangan ulah dia juga. Air dari neraka. Sambung yang lain. Anjing coklat yang dulu hanya duduk tenang di depan pagar kini tergeletak makin lemah. Luka di kakinya bernanah. Nafasnya pendek-pendek. Tapi yang paling menusuk hati Bu Hajah adalah sorot matanya. Takut mati, namun lebih takut meninggalkan wanita tua yang selama ini merawatnya. Bu Hajah hanya keluar malam-malam. Ia menyapu halaman dalam diam. Mengganti air untuk anjing itu. Menyembunyikan luka. Tapi dunia telah menuduhnya tanpa ampun. Di tengah malam Kamis itu, hujan turun deras. Petir menyambar-nyambar dari arah Gunung Semeru. Suaranya memecah langit, seperti tangisan bumi yang muak melihat kezaliman manusia. Seseorang diam-diam melempar kotak saran milik warga ke parit. Isinya sebuah kertas yang ditulis oleh seorang anak kecil. Kertas itu basah, tulisannya luntur, hilang tak terbaca. Seandainya mereka sempat membacanya, mungkin semua bisa berubah. Namun rencana tetap berjalan. Pak Karim dan beberapa lelaki berkumpul di rumah kosong dekat surau. Di sana mereka sepakat membawa bensin dan botol plastik. Malam Jumat menjadi waktu yang ditentukan. Malam itu, rumahnya harus rata. Biar setan yang tinggal di sana ikut terbakar, ujar salah satu dari mereka, dengan wajah gelap oleh dendam. Tak satu pun dari mereka sadar bahwa malam Jumat itu bukan Bu Hajah yang akan terbakar. Tapi hati dan akal mereka sendiri yang akan luluh lantak oleh kebenaran yang selama ini mereka hinakan. Hari Kamis berlalu dalam diam. Tak ada yang menyapa Bu Hajah saat ia keluar sebentar membeli air galon. Beberapa hanya menunduk, sebagian malah membuang muka. Tapi ia tetap tersenyum, meski hatinya remuk. Di rumahnya yang tenang, Bu Hajah menyapu lantai musala. Anjing itu masih terbaring lemah. Nafasnya makin berat. Namun Bu Hajah tetap duduk di sampingnya, berzikir dengan bibir gemetar. Angin malam berhembus masuk lewat celah dinding papan. Langit bersih malam itu. Awan-awan menggulung perlahan. Udara dingin, tapi hati Bu Hajah terasa hangat. Ia tahu. Ia sangat tahu. Malam ini, sesuatu sedang menuju ke arahnya. Tapi ia tak takut. Karena yang ia bawa bukan senjata, bukan dendam, bukan teriakan. Hanya satu. Kesabaran. Malam Jumat tiba. Desa Gading Wungu sunyi seperti dikunci dari dalam. Tak ada suara jangkrik. Tak ada anak-anak bermain petak umpet di halaman. Hanya cahaya bulan yang memantul di genting-genting rumah, menggambarkan suasana yang menegangkan. Di balik rumah kosong dekat surau,
6 orang lelaki berdiri dengan raut wajah keras. Di tangan mereka tergenggam botol plastik berisi bensin. Pak Karim memimpin mereka dengan langkah berat tapi pasti. Matanya tajam menatap gelap, seakan yakin sedang melakukan kebaikan. "Kita lakukan sekarang," bisiknya. Langsung dari belakang. "Siram ke dinding keringnya." Begitu nyala, habis semua. Mereka menyusup dalam gelap, menyelinap ke sisi rumah Bu Hajah. Anjing coklat itu sudah tidak bergerak. Hanya nafasnya masih terdengar lirih. Bu Hajah sendiri sedang bersujud di dalam musala. Doanya panjang, nadanya gemetar, tapi hatinya bulat. Satu demi satu botol bensin disiramkan ke papan-papan kering di dinding belakang rumah. Bau menyengat menyebar ke udara. Salah satu dari mereka mengeluarkan korek gas, lalu mengusapnya cepat. Klik. Api kecil menyala di ujung korek. Tapi, padam. Mereka mencoba lagi. Klik, klik, klik. Api menyala sebentar, lalu hilang seolah ditelan udara. "Aneh, ini kayu kering," gumam salah satu dari mereka, mulai gelisah. Pak Karim menggertakkan gigi. Ia menyiram lebih banyak bensin, lalu menyalakan korek tepat di dinding. Dan saat itu juga, api menyambar, tapi bukan ke arah dinding. Justru ke tangannya sendiri. "Aarg!" teriaknya. Api menjilat tangan dan lengan Pak Karim, hingga ia berguling di tanah. Yang lain panik. Mereka melemparkan botol, lari tanpa arah, meninggalkan pemimpin mereka mengerang kesakitan. Tapi rumah Bu Hajah tetap berdiri. Tidak terbakar. Tidak hangus. Tidak hangat. Justru cahaya lembut berwarna keemasan tampak menyelimuti seluruh bangunan kayu itu. Cahaya itu naik ke langit, seperti menembus awan. Dan di sekitarnya, udara menjadi harum. Bukan harum bunga, tapi aroma suci. Aroma yang hanya pernah tercium di malam-malam Ramadan, saat seseorang sedang menangis dalam sujudnya. Warga terbangun. Mereka keluar rumah, melihat ke arah cahaya itu. Berdiri dalam diam. Tidak satu pun berani berbicara. Ustaz Miftah datang tergesa dari surau. Ia menatap rumah itu lama, lalu menunduk dalam-dalam. Seakan menyadari bahwa yang sedang mereka hadapi bukan wanita tua biasa, tapi seseorang yang doanya didengar oleh langit. Dan saat itu, seekor burung putih kecil terbang perlahan dari atas atap rumah Bu Hajah. Burung itu melayang mengelilingi pohon randu tua, lalu menghilang ke arah gunung di utara desa. Malam Jumat itu, desa Gading Wungu tidak tidur. Tapi bukan karena ingin tahu, melainkan karena rasa takut dan malu yang mulai tumbuh dalam hati masing-masing. Pagi hari setelah kejadian aneh itu, langit desa tampak murung. Matahari enggan muncul, awan menggantung seperti selimut yang berat. Warga berkumpul di depan surau untuk membahas apa yang mereka saksikan semalam. Belum sempat suara saran dan perdebatan terdengar teriakan dari arah halaman depan surau. "Ada air." Air muncul dari tanah. Warga berlarian. Di sana, di tempat di mana para ibu biasa berkumpul untuk menggunjing, di mana kaki-kaki pernah menendang batu ke arah Bu Hajah, kini muncul lubang besar berisi air keruh yang mengepul. Bau belerang menyengat. Airnya panas, seperti baru dimuntahkan dari perut bumi. Air itu meluber, merembes ke sajadah, membasahi sandal-sandal di depan surau. Bahkan mulai menghitamkan tiang-tiang kayu bangunan. Beberapa warga mulai panik. Anak-anak digendong. Orang tua mundur pelan. Ini bukan air biasa," teriak salah satu warga. Pak Karim yang tangannya masih diperban berdiri membatu. Wajahnya pucat. Ingatannya melayang ke malam saat api justru membakar dirinya sendiri. Kini tanah pun seakan marah. Berita tentang mata air neraka itu menyebar cepat ke desa-desa tetangga. Orang-orang berdatangan. Ada yang ingin melihat langsung, ada yang sekadar ingin mengambil foto. Sebagian lain membacakan ayat-ayat Al-Quran sambil gemetar. Namun di balik kehebohan itu,
Rumah Bu Hajah tetap sunyi. Tak ada warga yang berani mendekat. Bahkan suara jangkrik pun enggan bersuara di sekitar rumah tua itu. Bu Hajah duduk di dalam musalanya. Di hadapannya, anjing coklat yang ia rawat selama ini sudah tak bernyawa. Nafas terakhirnya berhenti malam sebelumnya, dengan suara lirih dan mata yang perlahan tertutup. Ia mati di pelataran rumah orang yang paling peduli padanya. Bu Hajah mengusap kepala anjing itu perlahan, tanpa menyentuh langsung. Lalu ia mengambil sehelai kain, menutupi tubuh si anjing dengan hormat. Di bawah pohon randu tua, ia menggali tanah pelan-pelan. Sendirian. Tak ada yang membantu. Tak ada yang mengantar. Ia membaca doa. Tangannya gemetar. Tapi suaranya tenang. Saat pemakaman selesai, ia duduk di bawah pohon, bersandar pada batang randu yang dingin, memandang rumahnya yang masih berdiri damai, walau penuh luka. Dan saat itulah Idris, anak kecil yang sejak awal memperhatikan semua dengan mata jujurnya, muncul dari balik semak. Ia membawa selembar kertas lusuh yang telah lama ia sembunyikan. Kertas itu dulunya ia masukkan ke dalam kotak saran desa, tapi hilang entah kemana. Kini ia berikan langsung kepada Ustaz Miftah. Dengan suara berat, Ustaz itu membaca isi tulisan tangan bocah itu di hadapan warga. Saya lihat Bu Hajah tidak pernah menyentuh anjing itu. Dia hanya memberi makan dari jauh. Dia selalu wudu. Dia selalu berdoa. Anjing itu sakit. Dia menolong, bukan memelihara. Jangan salah sangka. Saya saksinya. Suasana hening. Tangis meledak di antara warga. Bu Nur jatuh terduduk. Tangannya menutup wajah. Tubuhnya menggigil. Mulutnya terus-menerus mengucap istighfar. Ya Allah, ya Allah. Aku yang telah berdusta, aku yang menyebarkan keburukan. Namun Bu Hajah hanya berdiri diam. Matanya teduh. Wajahnya tak berubah. Ia tidak bicara sepatah kata pun. Ia hanya memandang langit. Dan langit pun mendung, seperti ikut menangis bersama bumi. Hujan turun pelan di sore itu, seperti menenangkan hati yang sejak pagi berguncang. Warga desa Gading Wungu masih berkumpul di halaman belakang rumah Bu Hajah, di sekitar makam kecil anjing coklat itu. Tak ada suara, hanya isak tangis yang tertahan, dan pandangan kosong ke arah tanah basah. Ustaz Miftah, yang berdiri di sisi makam, tiba-tiba melihat sesuatu menyembul dari dalam tanah. Sebuah benda kecil terguling perlahan ke permukaan. Ia menunduk, mengambilnya dengan hati-hati. Seketika wajahnya berubah pucat. Tangannya bergetar. Mulutnya pelan menyebut nama Allah, lalu menggenggam benda itu erat. Ini tasbih. Gumamnya. Tapi bukan tasbih biasa. Ia mengangkatnya tinggi. Warga yang melihat ikut mendekat. Tasbih itu tampak tua, terbuat dari batu berwarna merah keemasan yang berkilau walau diterpa hujan. Ukirannya halus, bertuliskan kaligrafi Arab yang hampir hilang karena usia. Tasbih ini hanya dimiliki para wali di Timur Tengah. Aku tahu betul, ini milik Syekh Abdul Karim, seorang alim dari Maroko yang wafat dalam syahid dalam perjalanan dakwah ke Nusantara. Lanjut Ustaz Miftah, suaranya gemetar. Semua orang terdiam. Tak satu pun berani mengucap sepatah kata. Tasbih itu ditemukan dari dalam kubur seekor anjing. Seekor anjing yang selama ini dihina, dituduh, difitnah, dan dianggap sebagai simbol najis. Namun ternyata, di balik tubuhnya yang ringkih, tersimpan sesuatu yang suci. Pak Karim yang dulu memimpin rencana pembakaran rumah Bu Hajah kini hanya bisa berdiri kaku. Pandangannya kosong. Ia tak sanggup menatap siapapun. Hatinya remuk. Kakinya seperti tak mampu menahan beban dosa yang tiba-tiba jatuh di pundaknya. Air mata Ustaz Miftah menetes. Ia sadar, ada sesuatu yang jauh lebih besar dari yang pernah ia ajarkan di pengajian. Sesuatu yang tidak bisa diukur dengan logika. Sesuatu yang hanya bisa dimengerti oleh hati yang bersih. Ya Allah, ampunilah kami yang telah menyakiti hamba MU. Katanya pelan.
Bu Hajah membawa tasbih itu kembali ke rumah. Ia letakkan di atas meja kecil di ruang tamu. Tidak dipamerkan. Tidak dibicarakan. Tidak dijadikan bahan cerita. Ia menyimpannya seperti menyimpan luka. Hanya menunjukkan kepada mereka yang datang dengan niat tulus, yang benar-benar meminta maaf dan ingin belajar. Malam itu, satu demi satu warga datang ke rumah Bu Hajah. Ada yang membawa kue, ada yang membawa bunga, ada yang hanya membawa hati yang menyesal. Mereka tak banyak bicara, hanya memandang, mencium tangan, dan menangis. Bu Hajah menerima mereka dengan senyum. Ia tak berkata bahwa semua sudah dimaafkan. Tapi pelukannya, senyumannya, dan sorot matanya menunjukkan bahwa hatinya tak pernah menyimpan dendam. Yang tersisa hanyalah kesabaran. Kesabaran yang mengalahkan kebencian seluruh desa. Esok harinya, langit desa tampak lebih cerah dari biasanya. Udara pagi menyusup lembut ke celah-celah dinding rumah, membawa aroma tanah yang baru disiram hujan. Di rumah kayu milik Bu Hajah, daun pintu terbuka lebar. Udara segar masuk, menyapu ruangan yang biasa dipenuhi zikir dan bacaan Al-Quran. Bu Hajah duduk di serambi, masih dengan mukena putihnya. Wajahnya teduh. Matanya menatap halaman tanpa fokus, seperti sedang berbicara dengan waktu. Seorang anak kecil datang membawa segelas air. Ia adalah Idris, anak yang diam-diam menyimpan kebenaran selama ini. Ia duduk di samping Bu Hajah, menunduk. "Ibu, aku minta maaf," katanya pelan. "Aku telat bicara. Aku takut. Tapi aku tahu semua salah." Bu Hajah mengelus kepala Idris dengan lembut, tak berkata apa-apa. Hanya senyum hangat yang membuat anak kecil itu menangis diam-diam. Tak lama kemudian, suara langkah kaki terdengar dari kejauhan. Pak Karim muncul dari balik pagar bambu, membawa sebuah bungkusan kecil. Wajahnya tak setegas dulu. Kini ia seperti lelaki yang kehilangan harga dirinya. "Ibu Hajah, saya ingin meminta maaf." Langkahnya tertahan di depan pintu. Ia tak berani masuk. Tapi Bu Hajah justru berdiri, berjalan pelan, dan membukakan pintu selebar-lebarnya. "Bapak datang itu sudah cukup bagi saya," ujarnya lembut. Pak Karim terisak. Ia mencium tangan Bu Hajah dengan gemetar. "Saya memimpin orang-orang membakar rumah ibu. Saya menyebar fitnah. Tapi ibu tetap sabar. Saya yang kejam." Bu Hajah mengangguk pelan. "Saya tahu Bapak terpancing. Saya juga belum tentu kuat kalau di posisi Bapak. Tapi hari ini, mari kita akhiri semua luka." Pak Karim menangis seperti anak kecil. Warga yang melihat dari kejauhan ikut menunduk. Mereka malu. Mereka pernah percaya pada dusta lebih daripada kebaikan yang nyata di depan mata. Sejak kejadian itu, desa perlahan berubah. Orang-orang yang dulu menggunjing, kini mulai datang untuk belajar. Mereka bertanya tentang arti sabar. Mereka minta diajarkan tentang zikir. Mereka ingin tahu bagaimana caranya bisa setenang Bu Hajah saat dihina dan diperlakukan tidak adil. Dan pada suatu pagi yang tenang, Bu Hajah menerima sepucuk surat resmi dari Kementerian Agama Republik Indonesia. Surat itu dibubuhi segel merah. Isinya, penghargaan kepada Bu Hajah Rohaya atas keteladanan dalam menjaga akhlak mulia, kesabaran dalam menghadapi fitnah, dan kasih sayang terhadap makhluk Allah yang terlupakan. Warga berkumpul saat surat itu dibacakan oleh kepala desa. Banyak yang meneteskan air mata. Bahkan Bu Nur, yang dulu paling lantang memfitnah, kini duduk di paling belakang, memeluk mushaf erat-erat. Namun yang paling mengejutkan terjadi sore harinya. Bu Hajah sedang duduk di serambi seperti biasa. Tiba-tiba, seekor anjing coklat muncul dari balik pohon randu. Anjing yang sama. Tubuhnya bersih. Matanya jernih. Ia berdiri tegak di hadapan Bu Hajah, lalu menatapnya lama. Dunia seperti berhenti berputar. Angin tak lagi bergerak. Suara burung menghilang. Hanya ada Bu Hajah dan anjing itu. Kemudian, anjing itu menggonggong satu kali. Pelan. Dalam.
lalu berjalan ke arah jalan setapak di utara desa, dan menghilang. Bu Hajah berdiri, menatap kepergian itu dengan mata berkaca-kaca. Ia tahu, ujian itu telah selesai. Tapi pelajaran yang ditinggalkan akan tetap abadi di hati setiap orang yang pernah menjadi saksi. Malam itu, angin bertiup lembut membawa bau harum yang tak biasa. Bukan wangi bunga, bukan bau tanah setelah hujan, tapi aroma yang menyusup ke dada, membuat hati tenang, dan tanpa sadar, mata ingin menangis. Warga yang masih terjaga saling menatap heran. "Apa kau mencium itu?" tanya Pak Rumi pada istrinya. "Iya, wangi sekali, tapi bukan dari dapur," jawab istrinya dengan suara pelan, seolah takut membangunkan langit. Aroma itu berasal dari arah rumah Bu Hajah. Dan seperti punya kehendak sendiri, ia menyebar perlahan ke seluruh sudut desa. Menyusup masuk ke celah jendela, ke sela pintu, menembus dinding rumah-rumah yang pernah dipenuhi gunjingan dan fitnah. Warga mulai keluar rumah satu persatu, tanpa suara, tanpa aba-aba. Mereka berjalan mengikuti wangi itu. Jalan setapak menuju rumah kayu di ujung desa kini dipenuhi langkah-langkah hati yang remuk, yang ingin menebus masa lalu. Di serambi, Bu Hajah duduk memeluk musyafnya. Cahaya lampu temaram di belakangnya membuat wajahnya tampak bersinar. Ia tak menyambut mereka dengan kata. Hanya senyum. Senyum yang menyimpan seluruh luka dan keikhlasan. Pak Karim maju paling depan. Tangannya gemetar. Matanya sembab. "Ibu Hajah, kami datang bukan hanya untuk minta maaf, tapi untuk belajar. Bagaimana caranya ibu bisa sabar saat kami semua menyakiti ibu?" Bu Hajah menggeleng pelan. "Saya hanya berdoa agar Allah menjaga hati saya. Karena kalau hati rusak, maka hidup ini hancur." Beberapa warga mulai menangis. Ada yang menutup wajah dengan kerudung. Ada yang mencium tanah. Ada pula yang hanya berdiri mematung dengan dada sesak. Ustaz Miftah maju ke depan. Ia membawa tasbih yang ditemukan dari dalam makam anjing coklat itu. Ia mengangkatnya tinggi, lalu meletakkannya di atas pangkuan Bu Hajah. "Ibu, tasbih ini bukan sembarangan. Ini milik seorang wali. Dan sekarang kami paham, kenapa benda sesuci ini justru ditemukan dalam kubur yang kalian anggap najis. Karena kadang yang kita anggap hina, justru lebih mulia daripada yang kita banggakan." Bu Hajah menatap tasbih itu lama, lalu mengangguk, dan menaruhnya di samping mushaf. Warga pun tak lagi sanggup berkata-kata. Malam itu, mereka duduk bersama di pelataran rumah Bu Hajah. Tak ada ceramah, tak ada nasihat, hanya diam, hanya doa dalam hati, hanya rasa yang belum sempat mereka pahami sejak awal. Dan di tengah keheningan itu, seekor burung putih kembali muncul. Ia terbang rendah dari atas pohon randu, lalu melingkari rumah Bu Hajah, dan hilang ke arah bulan yang menggantung penuh di langit. Malam itu, desa Gading Wungu tak tertidur. Tapi bukan karena takut, melainkan karena untuk pertama kalinya, mereka semua benar-benar terbangun. Beberapa hari telah berlalu sejak malam penuh keheningan dan air mata itu. Desa Gading Wungu tak lagi seperti dulu. Warung Bu Narsih kini lebih banyak diisi dengan tadarus Al-Quran daripada gosip. Surau yang dulu penuh cemoohan kini sering dipakai untuk muhasabah dan istighosah. Namun meski suasana berubah, satu hal tetap tak berganti. Rumah Bu Hajah masih diselimuti ketenangan. Suatu siang yang cerah, seorang kurir dari kota datang menaiki motor tua. Ia menghampiri rumah Bu Hajah dan menyerahkan sebuah amplop tebal bersegel. Di bagian depannya tertulis dengan tinta emas, Kementerian Agama Republik Indonesia. Bu Hajah menerimanya dengan tenang. Ia membuka surat itu di dalam rumah, ditemani Idris yang duduk bersila di depannya. Isinya adalah penghargaan resmi atas keteladanan beliau dalam menjaga akhlak, kesabaran dalam menghadapi ujian, serta kasih sayangnya kepada semua makhluk ciptaan Allah. Bu Hajah Rohaya, isi surat itu, telah menunjukkan bahwa cinta dan kesabaran lebih tinggi nilainya dari sekadar penghakiman sesaat. Beliau adalah cermin umat.
Berita tentang surat itu menyebar cepat. Tapi tak ada yang meributkan. Justru semua warga merasa bangga. Anak-anak kembali datang untuk mengaji. Orang dewasa lebih sering bertanya tentang fikih dengan sopan dan adab. Bahkan mereka yang dulu menatap sinis kini menawarkan bantuan tanpa diminta. Namun sore itu, saat angin bertiup sejuk dari arah barat, sesuatu yang lebih mengejutkan terjadi. Bu Hajah tengah membaca Al-Quran di serambi rumah, ketika seekor anjing coklat muncul dari balik pohon randu. Anjing yang sama. Tubuhnya tampak sehat, bulunya mengkilap, matanya jernih dan bersih. Ia berdiri dengan anggun di ujung halaman, menatap lurus ke arah Bu Hajah. Semua yang melihat sontak terdiam. Bu Hajah terperanjat. Matanya tak berkedip. Bibirnya gemetar, menyebut nama Allah. Anjing itu tak menggonggong, tak berjalan. Hanya berdiri dengan sorot mata dalam, seolah membawa pesan yang tak bisa diungkapkan dengan suara. Kemudian, perlahan, ia menundukkan kepala, lalu berbalik, dan berjalan menjauh melewati jalan setapak menuju arah matahari tenggelam. Bu Hajah tak mengejarnya. Ia tahu, itu bukan anjing biasa. Itu bukan makhluk najis seperti yang dikira banyak orang. Itu adalah titipan dari langit. Tanda bahwa semua telah usai. Tanda bahwa segala fitnah yang membakar telah padam. Dan saat anjing itu hilang di balik bayangan pepohonan, suara azan maghrib berkumandang dari surau. Langit berwarna jingga. Angin berhenti sejenak. Burung-burung kembali ke sarang. Dan Bu Hajah menutup musyafnya perlahan. Ia tak menangis. Ia hanya tersenyum. Pagi itu, embun kembali hadir di pucuk daun. Langit desa Gading Wungu membentang biru tanpa celah. Burung-burung bersenandung lebih merdu, dan angin membawa kesejukan yang menelusup sampai ke dalam hati. Di rumah kayu di ujung barat desa, Bu Hajah duduk di kursi tua, memandangi halaman yang dulu penuh umpatan dan tatapan sinis. Kini tempat itu menjadi saksi berubahnya hati, dari benci menjadi maaf, dari prasangka menjadi pelajaran. Satu persatu warga datang. Mereka tidak membawa hadiah, tidak juga kata-kata manis. Yang mereka bawa hanyalah niat belajar. Belajar dari seorang wanita tua yang pernah mereka caci, tapi tak pernah membalas dengan kemarahan. Bu Hajah membuka pintunya untuk siapa saja. Tak ada rasa tinggi hati. Tak ada keinginan membalas. Ia hanya ingin satu, agar tak ada lagi yang terluka karena ketidaktahuan dan prasangka. Anak-anak duduk bersila di serambi. Mereka mendengarkan cerita tentang nabi dan sahabat, tentang cinta kepada makhluk Allah, dan tentang bagaimana menolong bahkan ketika ditolak. Ibu-ibu mulai mengajarkan anak-anak mereka untuk tidak menghakimi. Bapak-bapak yang dulu bicara lantang kini lebih banyak diam, lebih banyak mendengar. Dan di tengah desa, di halaman surau yang dulu memuntahkan air panas dari tanah, kini berdiri sumur baru. Airnya jernih, segar, dan tak berbau. Air itu menjadi simbol baru, bahwa bahkan dari tempat yang kotor oleh fitnah, Allah bisa munculkan sumber kehidupan. Di suatu pagi yang tenang, Bu Hajah datang ke rumah Pak Karim. Ia membawa sekantong kurma dan sebotol madu. "Ini dari saya," katanya pelan. "Untuk keluarga. Untuk menyembuhkan luka." Pak Karim memeluknya dengan mata basah. "Saya bukan siapa-siapa, Bu Hajah. Tapi ibu telah menyelamatkan desa ini dari kezaliman kami sendiri." Hari demi hari, desa menjadi tempat yang lebih damai. Tidak ada lagi fitnah. Tidak ada lagi cibiran. Semua saling jaga, saling ingatkan, saling peluk bila ada yang jatuh. Namun Bu Hajah tahu, waktunya tak akan lama. Ia mulai menulis, bukan untuk dibaca banyak orang, tapi untuk disimpan. Sebuah buku kecil berisi doa-doa, kisah singkat, dan satu pelajaran utama, bahwa sabar dan kasih sayang adalah senjata paling kuat dalam menghadapi keburukan. Dan pada suatu malam yang tenang, saat langit tak menyimpan satupun awan, dan bintang bersinar seperti tetesan cahaya dari langit, Bu Hajah berpulang. Ia wafat dalam sujud, di musala kecil rumahnya,
dengan mushaf terbuka di sisi kanan dan tasbih dari Timur Tengah di sisi kiri. Berita kepergiannya menyebar cepat. Warga desa menangis. Mereka menggali liang kubur dengan tangan mereka sendiri. Tidak satu pun dari mereka melewatkan untuk mencium tangan Bu Hajah untuk terakhir kalinya. Dan saat jenazah diturunkan ke liang lahat, seekor burung putih terbang rendah di atas pemakaman, lalu menghilang di balik cahaya pagi. Warga berdiri dalam diam. Tak ada kata perpisahan. Karena warisan Bu Hajah bukan pada barang, bukan pada rumah, bukan pada harta, tapi pada cara hidup. Pada keberanian menghadapi fitnah dengan sabar. Pada kekuatan memaafkan. Dan pada cinta yang tidak bersyarat, bahkan kepada seekor makhluk yang semua orang pandang hina. Sejak hari itu, siapapun yang datang ke desa Gading Wungu akan mencium aroma wangi setiap kali melangkah melewati pohon randu tua. Dan mereka yang bertanya, akan dijawab begini. Itu wangi dari tanah tempat Bu Hajah pernah berdiri, dan mengajari kami apa arti sebenarnya menjadi manusia.